Buruan, duduk siapa? Halo, kelas TBB, siap. Kembali ke tempat. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada siang hari ini kita akan kembali belajar mengenai mata kuliah penanganan hasil perikanan ya. Kemarin kita sudah berbicara apa itu hasil perikanan. Sekarang kita akan berbicara mengenai mengidentifikasi kualitas produk hasil budidaya perikanan. Ya. Itu mengenai kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran di penanganan hasil perikanan ya. Kemudian capaian pembelajaran yang akan kita capai tidak lain adalah taruna mampu melakukan penanganan hasil perikanan ya secara baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah itu pendekatannya adalah HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Kemudian kompetensi yang diharapkan adalah taruna mampu mengidentifikasi kualitas produk hasil budidaya perikanan ya. Ini yang harus dicapai dalam proses pembelajaran pada kompetensi mengidentifikasi produk hasil perikanan. Kita tahu bersama bahwa hasil perikanan itu tidak lain adalah bahan pangan ya, bahan pangan. Nah, salah satu ciri bahan pangan mudah mengalami kemunduran mutu ya, maka ini perlu kita identifikasi kualitasnya ya, karena kualitas itu sangat dipengaruhi beberapa faktor gitu ya. Nah, apa itu karakteristik hasil budidaya perikanan? Menciptakan sifat dan kualitas produk. Sifat dan kualitas produk yang dihasilkan dari kegiatan budidaya ikan, udang, kerang maupun organisme akuatik lainnya. Gitu ya. Ini harus ditegaskan bahwa karakteristik hasil budidaya perikanan itu tidak lain adalah sifatnya dan kualitas produknya. Ya, baik pada kegiatan budidaya udang, ikan, krustase dan organisme akuatik lainnya. Ini yang harus dipahami, apa itu karakteristik hasil budidaya perikanan. Kemudian karakteristik produk hasil budidaya perikanan ada yang bersifat musiman dan kontinu. Nah, yang mana yang bersifat musiman itu biasanya adalah teknologi budidaya yang tradisional ya, tradisional, mengandalkan alam. Itu biasanya produksinya itu musiman ya, tidak kontinu. Yang kontinu adalah yang sudah menggunakan teknologi biasanya semi intensif, intensif. Nah, yang mana contohnya ikan yang musiman seperti ikan gabus, nanti menjelang kemarau muncul, gitu ya. Nah, ikan gabus, bandeng juga termasuk ya, yang pengelolaan tradisional. Udang windu juga termasuk yang pengelolaannya tradisional. Yang
Kontinu biasanya udang windu, juga yang intensif, semi intensif itu kontinu. Berdasarkan teknologi yang diterapkan. Nah, ini poin yang pertama, rentan terhadap perubahan lingkungan. Ya, semua hasil budidaya perikanan itu rentan dengan perubahan atau kemunduran mutu. Kenapa? Sangat tergantung pada suhu. Ya, kita tahu bahwa bakteri yang ada di produk hasil perikanan ada yang tergolong termofilik yang tahan terhadap suhu tinggi, ada yang meksofilik yang kemarin kita sudah jelaskan, ada pirofilik, gitu ya. Nah, kemunduran mutu diakibatkan pengaruh suhu, ya, atau rentang bakteri itu berkembang dengan optimal. Maka ini yang harus dihambat, gitu ya. Maka rentan terhadap perubahan lingkungan ini harus dicarikan cara penanganannya untuk jangan sampai terjadi kemunduran mutu. Kita harus memperpanjang daya simpang. Kemudian salah satu karakteristik produk hasil perikanan itu adalah nilai ekonomisnya tinggi. Ya, kalau nilai ekonomisnya tinggi, kemudian mutunya rendah, maka sia-sia itu yang dimiliki nilai ekonomis tinggi, maka harus ditangani. Nah, ini salah satu karakteristik. Dia akan mudah mengalami kemunduran mutu. Supaya nilai ekonomisnya tinggi, mutunya harus dipertahankan. Kemudian kualitas dipengaruhi pakan dan teknik budidaya. Ya, ini teknologi yang diterapkan juga mempengaruhi mutu. Penanganan dalam budidaya mempengaruhi mutu, termasuk dalam kegiatan prapanen, pasca panen dan prapanen, panen dan pasca panen. Dan kegiatan itu jangan sampai terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur. Hindari perlakuan yang kasar. Harus dilakukan dengan cepat. Nah, maka penanganan ini harus hadir dalam penanganan hasil perikanan untuk memperoleh mutu yang baik. Maka perlu ada penanganan. Kemudian beragam jenis komoditas. Ya, hasil perikanan ini bermacam-macam. Ya, ada hasil budidaya utama, ada hasil budidaya sampingan. Biasanya yang bukan budidaya utama, itu sampingan. Umpamanya kita pelihara bandeng, tapi ada ikan yang lain, gitu ya. Hasil panen, ada udang dan sebagainya. Itu adalah hasil sampingan, udang api-api, ya. Ya, orang sebut di sini adalah udang kadoro, kan begitu ya, udang api-api. Itu adalah hasil sampingan. Kemudian ukuran dan berat ini bisa dikontrol. Kalau ukuran dan berat ini bisa dikontrol pada kegiatan budidaya teknologi semi intensif, intensif, dan super intensif. Inilah karakteristik hasil budidaya perikanan. Karena karakteristik seperti itu, maka perlu ada penanganan. Ya, perlu aspeknya ketergantungan berubah bentuk. Kalau penanganan hasil pendinginan tidak berubah bentuk. Lanjut. Oke, ini saya akan berbicara mengenai penanganan hasil budidaya perikanan, serangkaian kegiatan setelah panen. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Ya, penanganan itu, penanganan hasil perikanan itu kan dimulai dari prapanen,
panen dan pasca panen. Super intensif. Kalau serangkaian kegiatan Nah, setelah panen yang contoh bertujuan untuk kualitasnya menjaga adalah mutu, pulau kualitas dan dan nilai jual mode produk alami, itu masuk gitu di ya. panen dan Alami. pasca Contohnya kalau mau cari bibit, panen secara dan ada pasca mesinnya. panen. Yang perlu Kalau dijaga bahan dalam panen bibit bahan adalah jangan yang sampai alat pemilih ada panen ini. itu merusak Kan begitu. kualitas Nah, ada yang ikan yang kalau secara dipanen. alami bibit alam, Maka ditangkapnya harus hati-hati di menggunakan alam, alat panen. ada musimnya. Kemudian kalau Kalau pada saat hatchery panen tidak mengenal harus menggunakan peralatan Kemudian panen membeli yang di alam tidak terbatas melukai pada musim tertentu. atau tidak Di merusak hatchery, kemudian ikan yang buatan tersirat sepanjang tahun. gitu Sisi ya. budidaya Kemudian tradisional pada saat intensif mengikuti kondisi perlakuan di alam tradisional atau gitu ya, ekstensif tidak boleh ada perlakuan yang kasar yang bisa melukai diperbaiki. atau gitu ya. Itu masih mengandalkan bisa memberikan tekanan gitu ya, pada asal hasil sulurnya, panen gitu ya. sehingga Tapi sudah bisa merusak menebak, tidak tumbuh melakukan pemberian ya, pakan, hasil panen. pemupukan, dan sebagainya. Kemudian penanganan yang hanya tepat dia menebak mencegah benih. kerusakan fisik tadi itu luka, memar dan sebagainya, itu kerusakan fisik. Kerusakan biologis itu tidak lain adalah kerusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme, yaitu aktivitas enzim, mikroorganisme dan aktivitas enzim. Caranya adalah melakukan mengurangi jumlah mikroorganisme melalui pencucian. Berarti di penanganan itu perlu kita cuci dengan air bersih, bukan air dari saluran. Ya, ini beberapa praktek petani itu mencucinya dari air tambak itu sendiri atau dari saluran. Nah, ya, itu kan kita tidak jamin sumber mikroorganismenya, gitu ya. Itu kerusakan biologis, kemunduran mutu karena biologis, kemudian kemunduran mutu akibat kimiawi. Nah, ini sejak ikan ditangkap itu sudah terjadi kemunduran mutu. Salah satu buktinya adalah terjadinya pre-rigor, rigor mortis, post rigor, autolisis ikan busuk, gitu ya. Itu adalah proses kimiawi. Ya, proses kimiawi dan proses kerja enzim. Ya. Proses kerja enzim menyebabkan kemunduran mutu secara kimiawi. Karena dirombak, protein itu dirombak. Ya. Sehingga terjadi denaturasi protein. Baik. Nah, ini saya bikin bagannya. Penanganan hasil budidaya perikanan itu, penanganan hasil budidaya perikanan itu yang perlu diperhatikan adalah alat dan sarana penanganan. Kemudian media pendingin. Apakah semua es itu bisa digunakan? Tidak. Es yang telah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Karena sudah ada mikroorganisme di situ. Ya. Kita tahu tadi saya penjelasan di awal ada yang bakteri golongan termofilik, meksofilik dan kirofilik. Ada yang tahan terhadap suhu rendah. Ada yang tahan terhadap suhu sedang. Ada yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, maka suhulah yang diatur supaya jenis-jenis bakteri itu yang menyebabkan kemunduran mutu tidak dominan. Karena kalau dia dominan maka dia bisa menyebabkan kemunduran mutu. Nah, kalau masih seimbang tidak menimbulkan kemunduran mutu. Kemudian teknik penanganannya harus ada standar, kita merujuk pada pendekatan standar HACCP. Nah, salah satu yang terpenting adalah tersedianya pekerja yang terampil dalam melakukan penanganan hasil perikanan. Kenapa? Dia harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan benar. Dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan cepat, dilakukan dengan
higien, gitu ya, dan benar dalam penanganan. Gitu. Coba kalau Pak, benar kan saya sudah kasih es, tapi pecahannya besar-besar, bisa melukai ikan karena pecahannya tajam-tajam, tidak halus, bisa melukai ikan. Atau pecahan esnya besar-besar, bisa menindih ikan. Itu semua bisa merusak atau mengalami kemunduran, mempercepat kemunduran mutu ikan. Ya, sehat terampil bisa sehatnya itu adalah bisa mengkontaminasi produk yang ditangani. Terampil berarti dia bisa melakukan dengan tepat, cepat, dan higien, gitu ya. Nah, kalau kesehatan itu erat kaitannya dengan kontaminasi, ya, erat dengan kontaminasi. Ya, masih ini. Oke, tahapan penanganan hasil perikanan setelah dipanen. Ya, pemanenan, panen, kemudian pencucian, sortasi dan grading, ini size. Ya, kalau size kan biasa kita dengar size 100, 80, 60, 30. Gitu ya. Tidak lain adalah umpamanya size 30 berarti 30 ekor dalam 1 kilo. Size 60 berarti size 60 ekor per kilo. Nah, itu size. Kemudian mengenai tingkat kesegaran ada namanya BS atau undersize, gitu ya, tidak masuk dalam ukuran, gitu ya. Itulah fungsinya size dan menggrading, gitu ya. Kalau grading itu erat kaitannya dengan ukurannya, gitu ya. Sortir yang membedakan segar atau tidak segar. Kalau grading itu berkaitan dengan ukurannya, besar dan itunya, ya. Kemudian pendinginan. Nah, pendinginan ini ya itu tadi suhunya antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Ya. Ada bisa di bawah 0, bisa -1 dengan menggunakan air es, tapi tidak dianjurkan karena dapat mempengaruhi cita rasa produk jadi asin. Tapi bisa turun ke di bawah 0. Ya, Anda pernah lihat membuat es krim itu ya, diputar-putar menggunakan garam, santan itu bisa mengental. Nah, itu bisa membeku santan itu kalau suhunya di bawah 0, gitu ya. Air bisa membeku 0 derajat, maka begitu. Ya, kemudian pengemasan. Nah, pengemasan itu ya, kalau pengemasan ya menggunakan wadah pengemasan, bisa styrofoam, bisa cold box, ya, peti, gitu ya, cold box. Kemudian dalam pengemasan yang harus jelas adalah nama perusahaannya. Kalau itu adalah ada nama perusahaan, kemudian asalnya, jenisnya, size-nya, kemudian ditujukan kemana. Nah, itu harus ada labelnya, gitu ya, dalam pengemasan. Kemudian transportasi, diharapkan transportasi ini menggunakan mobil termokin harapannya. Kalau tidak ada termokin, maka menggunakan alat transportasi yang dirancang khusus. Ya, biasanya menggunakan fiberglass dan sebagainya. Kalau tidak ada, maka waktu pengangkutannya yang diatur pagi atau malam hari. Dan umumnya itu dilakukan pengangkutan hasil perikanan itu malam hari supaya tidak berkontak langsung dengan panas atau sinar matahari. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini, di pemasaran tetap juga kita mempertahankan namanya rantai dingin, ya, cool chain. Rantai dingin itu adalah itu tadi, tidak boleh melebihi suhu
derajat Celcius. Ya, tetap di kisaran 0 sampai 5 derajat Celcius. Rantai dingin. Nah, untuk mempertahankan rantai dingin biasanya alat transportasi menggunakan yaitu termokin. Kalau tidak menggunakan cold box. Ya, kalau tidak menggunakan styrofoam yang jelas wadah pengangkutannya berisolasi supaya suhu yang ada di luar dengan yang di dalam tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, berisolasi. Kemudian ini panen harus dilakukan dengan cepat. Ini disesuaikan. Kalau panennya tonasenya banyak, ya kita harus bagaimana caranya dilakukan dengan cepat. Maka ini menggunakan jaring kantong, kan gitu ya. Kemudian hasil dari jaring kantong ada blown untuk menampung ikan yang telah atau udang yang telah dipanen. Kemudian kalau tidak mampu blown itu diangkat dengan manusia, maka dibantu dengan eskavator atau alat berat untuk kegiatan dipercepat. Dari situ baru diangkut ke meja ke wadah penampungan dengan pencucian, kemudian ke meja sortir, gitu ya. Ini lanjut. Ini video. Ya, ini salah satu cara panen ditambah intensif yang tonasenya besar. Ya. Ini berbicara mengenai penanganan. Ya, ini menerapkan teknologi intensif. Ya. 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 Maka harus dirancang khusus dalam penanganan itu. Harus direncanakan tonasenya berapa, gitu ya. Kalau tidak direncanakan bahayanya, bisa saja ikan yang dipanen itu atau udang yang dipanen itu tidak sesuai dengan wadah yang disediakan, berkurang. Mau disimpan di mana, gitu ya. Es yang digunakan berkurang, maka harus direncanakan. Kemudian penerapan standar penanganan itu sangat berkaitan dengan fasilitas yang ada, gitu ya. Fasilitas yang ada, bangunan yang ada, kemudian lingkungan, ya. Itu yang harus dijaga dalam penanganan hasil perikanan. Ya, mungkin itu sekedar informasi mengenai karakteristik hasil perikanan dalam budidaya hasil perikanan, ya, penanganan hasil perikanan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Berikutnya nanti kita akan melakukan praktek mengenai identifikasi kemunduran mutu ikan. Ya, ini baru kita berbicara mengenai karakteristik ya hasil budidaya perikanan. Nah, kenapa perlu ditangani? Kita sudah tahu, paham bahwa karakteristiknya kita hasil perikanan itu adalah mudah mengalami kemunduran mutu seperti bahan pangan yang lainnya. Karena pada umumnya bahan pangan itu kadar airnya tinggi, salah satunya ikan, ya. Nah, bahan pangan ini kenapa perlu dijaga? Ya, karena bahan pangan ini tidak lain adalah sumber energi, ya, sumber energi. Dia sumber protein, ya, dia sumber mineral, vitamin, yang semua bahan itu dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, untuk kita beraktivitas dan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Mungkin itu
sekedar penambahan. Kenapa perlu kita melakukan penanganan hasil budidaya perikanan? Karena mudah mengalami kemunduran mutu. Oke, begitu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau ada yang mau bertanya sambil saya mengabsen ini ya. Ya. Sambil saya mengabsen. Ya. Andi Amelia Putri. Oh, izin drum band ya. Ada kegiatan drum band. Adrian. Aldi Mahrur. Andi Alfurkan. Ariel Saputra. Arya Anugrah. Elsa. Oh, izin juga drum band ya. Fausia Tamrin. Firman Anugrah. Hairudin Hasan. Halwida. Drum band juga ya. Ilmi. Ismail Saputra. Kasfil Ramadan. Hah? Keluar ya? Oh, sekira keluar mini. Muhammad Fahril Nawawi. Muhammad Mesar Afandi. Muhammad Taufik Ismail. Muhammad Reski. Muhammad Hairul. Sakit ya. Kemudian Muhammad Kaisar. Mutiara Rahman. Namira Paradisia. Nirmala Sari. Nur Faisha. Putri. Rahmawati. Rizka. Sri Puspitasari. Saryana Alvina. Siti Fahria. Berarti 6 yang izin untuk kegiatan drum band ya. Ya. Makasih. Nanti PowerPoint ini saya akan berikan untuk dipelajari dan dikembangkan teorinya di asrama. Ya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.